Eh, saya pertama karena kebiasaan keluarga Success Together, kita memulai apapun kita harus bersyukur ya. Karena bersyukur itu seperti magnet. Semakin kita bersyukur, kita akan semakin banyak yang kita lihat dan kita terima sesuatu yang kita bisa syukuri. Luar biasa ya. Kebalikannya, kalau kita tidak bersyukur, kita itu akan dapat mengeluh, mengeluh dan akhirnya rentetan keluhan itu akan ada di dalam kehidupan kita. Jadi, kita pilih untuk bersyukur ya. Bersyukur supaya magnet untuk segala sesuatu yang terbaik yang kita akan dapatkan hari ini, kita akan dapatkan. Dan ini transformasi saya. Saya sekarang berusia 49 tahun. Waktu sebelum mengikuti ini ya program yang luar biasa TR90 tuh saya penampakannya seperti ini. Itu umur 45. Ini persis sebulan sebelum saya mengikuti TR90, saya rasa saya sudah sehat. Saya rasa saya sudah oke. Padahal ini ya kalau kita lihat penampilan, aduh itu lemak menjendol kemana-mana. Dan ini saya bukannya tidak rajin olahraga. Saya itu olahraga 6 hari dalam 1 minggu, hanya 1 hari saja saya benar-benar tidak berolahraga. Kemudian 1 kali berolahraga itu 1,5 jam sampai 2 jam karena saya pikir saya harus benar-benar mendapatkan tubuh yang ideal karena saya riwayatnya tuh dari kecil tuh saya gemuk. Dan ya ini saya berusaha menurunkan berat badan sampai ke yang bisa terendah itu 54. Nah, setelah saya ketemu dengan TR90, ini awalnya memang saya ini ya, lagi mencari solusi. Karena saya sebagai seorang medis, saya mengerti dengan benar kalau kolesterol sudah mulai naik, LDL, trigliserid, dan asam urat, itu tuh apa ujungnya. Saya sudah tahu dengan pasti dan jelas karena saya sudah bayangkan selama 10 tahun dari awal saya belajar dan saya praktek di lapangan itu saya melihat begitu banyak orang-orang yang menderita penyakit awalnya dari yang kita anggap sepertinya sepele, kolesterol lah dan yang lain-lain. Dan kemudian setelah saya mengikuti program yang luar biasa ini, dalam waktu 2 minggu saja, saya itu sudah turun 4 kilo, dan lingkar pinggang saya, yang tadinya saya berusaha untuk turunkan ya, sampai sit up tuh 100 kali tuh saya sanggup. Tapi tidak tidak turun signifikan, paling 2 atau 3 senti, berat badan turun, naik lagi, pokoknya yoyo ya. Saya sudah turun 4 kilo, saya senang sekali karena sudah menyentuh ke 50, kan saya dari 54. Kemudian sudah itu, lingkar pinggang saya itu turun sampai 5 senti. Akhir program, waktu itu ini yang di tengah pas saya umur 45, itu 10 senti saya turun. Saya tidak pernah yang namanya turun lingkar-lingkar itu semua sampai 10 senti, sampai semua baju saya bawa ke tukang jahit untuk dirombak dan tentunya banyak lagi baju yang baru yang saya beli ya. Nah, ini sekarang saya 49 tahun, tapi saya masih bisa mempertahankan badan seperti ini dan kadang baju anak saya tuh pas, di dia udah sempit, tapi di saya pas. Kebalikan, dulunya saya nggak bisa sama sekali pakai bajunya dia, tapi sekarang kebalikan, ya. Jadi ini luar biasa. Nah, kita akan belajar lebih lanjut. Apa sih, mmm, kolesterol itu menyebabkan apa? Dan sebenarnya kolesterol itu apa aja yang ada di dalam tubuh kita. Nah, saya juga nggak mau bertransformasi sendiri dong ya. Saya, eee, ke suami saya, sekarang dia sudah umur 55, ini sebelum dia ikut TR90, dia rasa memang dia badannya itu dari dulu, menurut temen-temennya ya yang kenal dia dari SMP, SMA, "Ah, Gilbert mah badannya segitu aja," katanya, "nggak pernah gemuk." Tapi saya sebagai istri saya yang melihat perubahannya. 2 tahun terakhir saya lihat, "Ah, ini kamu, visceral fat-nya pasti ini, naik ke omron," saya bilang. Terus sudah itu saya timbang, saya bujuk dia, selama hampir berapa lama, akhirnya tahun lalu dia menyerah dan dia mengikuti TR90, dari Januari sampai Maret 2023, dan yang di tengah ini hasilnya, dan ini tadi pagi saya paksa dia untuk foto lagi. Saya bilang, "Iya, harus ada dong apa ya, setelahnya itu, bahwa kamu tuh benar-benar maintain." Dan ini 55 tahun, tapi lihat itu ya,
otot-ototnya tuh keluar semua, ada six pack-nya. Nah, dan dia juga tadinya yang malas berolahraga, dia sekarang jadi konsisten berolahraga. Tadinya juga kolesterolnya dia sudah lewat di atas ambang normal, tapi sekarang sudah selalu di range normal dan bahkan jauh dari range normal yang ditentukan. Dan dia tidak pernah sakit dada lagi sejak dia selesai mengikuti TR90. Tadinya dia terbangun tengah malam, nah sakit, kayak ditekan, kayak tinggi. Saya sudah siap-siap mau panggil ambulans karena sistem kami di sini lumayan ya, itu ambulans tinggal ditelepon dan yang lain-lain cepat sekali datang, tapi dia bilang, "Nggak usah," katanya. Dan setelah itu, setelah TR90 dia tidak pernah sakit dada lagi. Nah, kalau kita lihat obesitas atau kenaikan berat badan apa sih sebenarnya penyebabnya? Kita mungkin teman-teman di sini yang laki-laki yang perempuan ya ada gambar ya, baru lulus kuliah, wow badannya asik mau makan apa aja kayaknya bisa deh. Terus makin lama makin makin besar dan membesar. Kalau saya dari dulu kayaknya flat aja deh. Ini kayak kayak yang gambar yang 10 tahun setelah lulus itu saya segitu terus. Sampai kebalikan justru seperti badan yang baru lulus kuliah. Saya nggak pernah mendapatkan badan yang seideal ini se selama 45 tahun, setelah TR90 justru baru bisa. Karena saya percaya saya tuh waktu kecil gemuk ya, tulang-tulang besar dan tidak bisa kurus gitu ya. Padahal sebenarnya tidak ya, tulang itu tidak ada istilahnya, "Oh tulang saya besar," tidak. Itu sudah diciptakan untuk proporsional menahan tubuh kita. Dan sebenarnya gemuk itu adalah proses penuaan. Nah, ini menurut penelitian, metabolisme otot dan juga lemak semakin bertambah usia, itu ternyata karena penuaan badannya kita, kita mengalami peningkatan massa lemak. Dan anehnya peningkatan massa lemak itu akan ada di organ-organ penting. Bukan di bawah kulit, bukan di yang lain-lain, tapi di organ-organ penting. Dan kemudian metabolisme kita juga akan menurun 2-3% per tahun. Dan ini jangan teman-teman anggap, ah kecil 2-3%. Bisalah itu saya olahraga, jaga makan, sehat. Ini bukan kecil ya. Karena kalau diakumulasi itu kita akan makin lama makin banyak dan tanpa sadar kita itu benar-benar berat badan itu akan naik dan tidak bisa dikendalikan. Kemudian, jumlah otot juga menurun di antara usia 2 sampai 60%, 60 tahun atau 40 tahun, 40% per tahun. Jadi, itulah kenapa saya dan mungkin teman-teman mengalami juga, walaupun kita sudah olahraga, kita jaga makan, katanya kita sehat makannya, rebus-rebusan, tapi tetap saja ada yang bilang, "Aduh saya minum air aja gemuk." Nah, inilah penyebabnya dan itu semua kita tidak bisa, ini sendiri ya, kita tidak bisa rubah sendiri, tidak bisa, karena ini menurut penelitian yang sudah ada. Nah, apa sih sebenarnya solusinya? Kita bahas lagi ya. Nah, kadang-kadang orang kalau mau turun berat badan, naik di atas timbangan, asik turun berat badan gitu kan. Oh, tadinya saya 54, sekarang 52. Sudah itu kita senang, lupa kalau lagi diet, ada godaan apa, makan. Padahal kita sebenarnya bukan masalah berat badan yang tertera di timbangan. Kita harus tahu apa saja isi badannya kita atau komposisi badannya kita. Nah, ini bisa saja seseorang itu tingginya sama, terus sudah itu beratnya sama, tapi penampakannya beda. Teman-teman pastinya lebih suka yang sebelah kanan kan ya. Sama-sama loh, 55 kilo, tapi kok bisa beda ya? Pakai baju juga dia kelihatannya slim. Saya, sama, tinggi kami sama, beratnya sama, 55, tapi kok pas pakai set dress atau apalah, kok nggak enak dilihat gitu kan. Nah, ini, ada ukurannya yang teman-teman yang belum pernah naik ke Omron, yang mengajak ke sini ya, tolong ditimbang. Jadi kita tahu lemak kita seberapa banyak. Dan kalau wanita sudah 30% ke atas lemak di dalam tubuhnya, itu berarti dia sudah obesitas secara lemak. Walaupun secara tinggi badan dan berat badan, dia itu masih tergolong
BMI normal. Demikian juga dengan pria. Nah, ini nih, lemak yang kita tidak inginkan itu sebenarnya yang paling bahaya itu adalah di dalam organ atau namanya itu visceral fat. Ini kalau kita lihat ya, kalau penampang badannya kita itu dibelah, ini tuh seperti ini. Kulit, kemudian di bawah kulit ada otot dan juga akhirnya ada subcutaneous fat. Itu lemak yang kalau kita kita pegang itu kayak kita bisa cubit ya, itu ada dan sudah itu ada otot. Nah, otot inilah kalau lemaknya kita berkurang, otot ini akan kelihatan jadi six-pack kalau di cowok, kalau kalau di cewek tuh bilang, "Wow, garisnya kelihatan." Ini otot ini yang di bawah subcutaneous fat ini akan timbul kalau visceral fat dan juga subcutaneous fat kita itu di batas normal bahkan di bawah. Dan sebenarnya yang lemak-lemak yang paling berbahaya itu adalah di visceral fat itu tadi. Nah, ini nih ilustrasinya kalau visceral fat ini sebenarnya jantung ayam ya, tapi kita bisa andaikan seperti ini. Kalau visceral fat-nya pria 10, pria kan normalnya itu 8 ya. 8, kalau dia 10 itu sudah seperti ini. Kalau wanita berarti bagi 2 ya, 5 itu sudah seperti ini. Dulu sebelum saya TR90, visceral fat-nya saya tuh 5,5. Yang saya kira saya sehat, tapi sebenarnya seperti ini nih yang sudah parah ini ya. Banyak sekali lemak-lemak yang terkumpul. Dan semakin rendah visceral fat kita, itu semakin bagus karena resiko kesehatan yang serangan jantung lah, tekanan darah lah, kencing manis, itu semua itu kita akan bisa kendalikan. Nah, ini saya punya satu video, ini dari Dokter Stephen Giannopoulos. Dia ini seorang yang benar-benar membahas mengenai lemak, dan ini kita bisa lihat apa sih lemak itu terdiri dari apa saja. Kita saksikan videonya ya bersama. It's very important that your system control how much sugar is in your blood. We can't have it too low and we can't have it too high. So what we do with the extra sugar, since we can't breathe it out, we can't pee it out, we have to store it. We store it as fat. We send it to the liver converts it to triglycerides, and we store it as fat. When the triglycerides start to climb above 100, we know the liver is working hard to do that. And if the liver is working too hard, you're in danger of developing what we call a fatty liver, evidenced by the liver enzymes AST and ALT starting to climb, usually 25 and above. So that fatty liver that's going to become fatty because it's producing these triglycerides, that can cause you to accumulate fat around your organs. We call that visceral fat. Visceral fat is very, very unhealthy and causes all kinds of inflammation, whereas subcutaneous fat under your skin, in your legs, in your arms, in your neck, in your face, it's really not that unhealthy. What's very unhealthy is what's around your organs. And we can have early evidence of that by seeing those triglycerides start to climb. So it's very important that you know your numbers. Know if your triglycerides are going up. Nah, itu ya. Jadi dia bilang itu lemak itu bukan cuman kolesterol saja. Kolesterol total itu terdiri dari ada LDL, trigliserid dan juga HDL. Trigliserid ini seperti ini ya, seperti gambar awal kita yang tadi, itu slide awal yang kuning-kuning yang teman kalau hafal. Nah, itulah trigliserid itu. Dan dia itu menumpuk-numpuk seperti ini. Susah sekali untuk dihilangkan. Very. Nah, ini saya punya batasan nilai supaya teman-teman tahu ya, kalau pergi ke dokter untuk periksa atau ke lab untuk periksa kolesterol, sebaiknya jangan hanya kolesterol total saja. Kolesterol total sekarang banyak sekali ya, saya perhatikan di manapun itu, di klinik, di apotik, mereka hanya tusuk di jari, di ujung jari, kemudian dicek. Nah, ini hanya kolesterol total saja. Kalau kita ke lab, kita harus minta, kalau memang dokter tidak ini ya, kita bisa bilang ke lab, saya minta cek untuk kolesterol ini ya, komponen kolesterol. Jadi dia akan
ada di situ keterangan mengenai kolesterol LDL dan HDL dan trigliserid. Karena kalau yang cuma di ujung jari itu nggak akan kelihatan. Banyak orang yang merasa, saya kolesterolnya bagus kok, masih di bawah 200, padahal itu hanya kolesterol total. Kita bisa tahu jelas semua angka-angka ini kalau kita benar-benar kita cek kolesterol ini ya, kolesterol komponen itu semua. Dan trigliserid yang tadi diterangkan oleh Dr. Stephen, ini sebenarnya kita butuh, dia akan simpan kalori untuk sediakan energi untuk tubuh kita. Tapi bahayanya tadi ya, kalau sudah terlalu tinggi, dia akan disimpan di hati menjadi fatty liver. Kemudian kalau itu kita tetap tidak berubah apa-apa, akhirnya akan merusak sistem yang lain. Dan kemudian kolesterol-kolesterol ini kita akan mengalami peningkatan yang dilakukan oleh dokter. Kalau kita pergi ke dokter, cuman kasih obat untuk penurun kolesterol. Tapi pertanyaannya, itu seberapa lama kalau kita minum obat 1 bulan, 2 bulan, terus-menerus, bahkan disuruh seumur hidup, itu tuh jaringan yang lain, organ penting yang lain pasti akan rusak ya. Dan kita harus jaga ini kita punya high density lipoprotein atau HDL itu di range 60. Kalau sudah turun, ini dia kebalikannya ya dari kolesterol-kolesterol yang lain. Kalau kolesterol LDL naik, kita hati-hati harus turunkan, ini bahkan ada di bahaya. Tapi HDL, high density lipoprotein, kita harus jaga di atas 60. Kalau malah kurang dari 40 justru bahaya. Karena ini kita suka dengar kolesterol baik ya, kolesterol baik di dalam darah. Itu yang harus tinggi, kolesterol yang lain harus rendah. Nah, ini semua penyebab kolesterol tinggi ya. Teman-teman bisa lihat kebiasaan mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, yang junk food, kita bilang junk food namanya juga sudah junk, sampah, itu akan jadi sampah benar-benar di dalam badan kita. Dan kemudian kurang berolahraga lah, terus kebiasaan merokok, terus ada yang suka minum alkohol, kemudian obesitas itu sendiri, atau tadi sudah berlebih fatnya, dan kemudian akhirnya kenalah hipertensi, diabetes, dan yang lain-lain. Dan balik lagi, pertambahan usia. Ini yang faktor yang kita tidak bisa kontrol. Tapi yang lain ini bisa, sebenarnya bisa. Dan kemudian satu lagi ada faktor genetik ya, yang diturunkan dari keluarga. Ada juga beberapa orang tertentu yang mau diapain pun kolesterolnya itu emang sudah tinggi gitu dari sananya. Apalagi kalau dia tetap melakukan hal-hal yang penyebab kolesterol tinggi, lebih parah lagi. Ya, mungkin teman-teman akan ketemu di lapangan orang yang sudah dikasih obat apapun, tapi tetap aja kolesterolnya tinggi. Kemungkinan dia ada faktor genetik yang diturunkan oleh keluarga. Nah, inilah proses terbentuknya plak di dalam pembuluh darah. Jadi teman-teman, ini pembuluh darahnya kita di jantung itu jangan kira besar seperti pipa atau apa ya. Itu kalau teman-teman punya sedotan air mineral, itulah yang terbesar yang ada di pembuluh darah. Ya, kebayang nggak kalau umpama dia sudah terisi dengan lemak-lemak seperti ini, dan akhirnya dia menyempit, inilah yang menyebabkan hipertensi. Dan terbentuknya itu, kita bisa lihat ya gambar yang di bawah ini, dari umur 10 tahun, kemudian 20 tahun. Kenapa sih umur 20 tahun sudah mulai ada plak di pembuluh darah? Ini karena makanan yang tadi, yang kita konsumsi, yang kadang-kadang memanjakan selera, saya pengen sesuatu yang lebih gitu ya, ini enak, lagi enjoy time, me time katanya. Mereka minum semua, kemudian makanan-makanan yang high kolesterol, yang high lemak, yang terlalu gimana ya, di tenggorokan juga rasanya lengket, itu akan mulai terbentuk di umur 20. Karena umur 20, pembuluh darah kita sudah mulai menua. Jadi jangan pikir nanti umur 60 ya.
umur 20. Masih muda nggak itu penampakannya dari luar? Masih. Tapi pembuluh darah kita sudah mulai menua. Jadi teman-teman harus lebih ekstra hati-hati. Dan anak-anak yang dibiasakan dari kecil makanannya itu fast food, junk food, itu akan lebih cepat terbentuk. Bukan 20 tahun lagi. Bisa jadi dari dari sebelum dia mencapai 11-an tahun, belum usia remaja, tapi dari kecil dia sudah sering makan makanan itu, dia akan terbentuk dengan cepat. Kemudian nanti ini bukan cuma di jantung saja ya, tapi di otak itulah nanti yang akan jadi stroke. Kemudian peripheral artery disease (PAD) ini juga ada ya, karena kan kita semua tubuhnya itu ada pembuluh darah ya, dan di mana-mana lemak itu akan mengisi kalau kita tidak mengontrol. Di mana saja lemak itu akan nempel ya. Dan inilah semua penyakit-penyakit yang akan kita derita kalau kita tidak mengontrol lemak itu. Dan ini semua yang ada di sini semua bahaya ya, tidak percaya diri, nanti akhirnya itu akan ke banyak sekali orang yang tidak percaya diri berakhir ke suicide karena psikolog mereka sudah terlalu depresi, terganggu, dan akhirnya endingnya seperti itu. Dan semua banyak sekali lagi yang di sini ya, yang masih gadis tapi menstruasinya sakit lah, tidak teratur, terus nanti ada PCOS, itu semua karena lemak juga. Kalau empedunya kita sudah ada terbentuk batu dan salah satu kristalnya itu terbentuk dari lemak dan itu sangat keras sampai jadi seperti batu, ini bahaya, akan jadi namanya pankreatitis dan harus diangkat ya empedunya itu. Dan teman-teman harus alert dengan apa yang tubuh kita itu coba untuk bilang. Tumit lah sakit, sendi-sendi lah sakit, sudah mulai susah cari baju, sudah mulai mood gampang berubah jadi marah-marah, sudah mulai mendengkur tidurnya, terus sudah itu kadang-kadang nggak bisa tidur. Itu faktor-faktor itu juga yang menunjukkan bahwa kita harus hati-hati. Tolong dengarin suara tubuhnya. Pergilah ke dokter, ceklah lemakmu, atau cari orang yang punya omron, timbanglah dan cek semua. Dan kita kadang ini ya, olahraga, kontrol makan, skip meal, atau apapun yang ada di sini yang orang rasa, ya pokoknya turun deh berat badan, itu sebenarnya tidak efektif. Karena sebenarnya yang kita mau cegah, yang kita mau kurangkan itu adalah lemak, bukan berat badan. Nah, ini terbukti penelitian juga ya, olahraga tanpa nutrisi, maksudnya nutrisi yang benar-benar dibutuhkan tubuh kita, ini akan bertambah gemuk. Kita lihat kalau kita seneng banget makan sesuatu yang manis-manis, sebenarnya kita kekurangan nutrisi penting. Ini ada sulfur, triptofan, dan yang lain-lain. Kalau kita senangnya makan sesuatu yang digoreng, sebenarnya kita kurang kalsium. Kenapa sih kita nggak isi aja badan kita dengan nutrisi yang penting ya? Supaya kita, walaupun kita berolahraga, kita akan maintain berat badan dan tidak tambah gemuk. Nah, setelah dilihat bahwa manusia ini kalau sakit dikasih obat, terus sudah itu nanti obatnya tidak diminum lagi, kayak obat kolesterol, obat hipertensi, itu akan kolesterolnya itu tetap levelnya, hipertensinya itu akan naik turun, dan bisa menyebabkan malah pembuluh darah di otak pecah, karena ini ya elastisitasnya itu jadinya terganggu. Kalau kita minum obat anti tensi untuk diturunin, sebenarnya cara kerjanya itu adalah hanya untuk melebarkan si pembuluh darah. Ini persis seperti gambar ini ya. Kalau tubuh kita itu yang kerusakan utamanya itu penyebabnya adalah lemak, tapi kita cuman treat yang di atas-atasnya saja. Tensi naik, kasih obat tensi, kolesterol naik, kasih obat kolesterol. Persis seperti dua bapak ini yang lagi ngapel-ngapel lantai gitu ya. Nah, semua dipel, habis kering, ntar ada lagi airnya dipel lagi. Seperti itulah kalau kita minum obat kemikal yang akhirnya nanti akan juga merusak organ-organ yang penting. Kenapa kita enggak selesaikan saja di sumbernya, perbaiki saja kerannya, ya kan? Selesai, semua, cuma satu kali pel, ya sudah.
Nah, inilah yang diperhatikan oleh saintisnya kita. Saintis Nu Skin ini, mereka itu semua kelas dunia dan mereka mengadakan penelitian selama lebih dari 30 tahun. Mereka mencari apa yang membuat manusia ini semakin tua akan bertambah berat badannya, kemudian jadilah penyakit-penyakit yang tadi saya sudah bahas di awal, dan akhirnya meninggal sebelum waktunya. Mereka meneliti itu dan akhirnya mereka menemukan ternyata semua ini adalah banyak kabel-kabel kita yang sudah longgar ya di dalam tubuh kita. Metabolisme lemak mulai menurun seperti yang di awal saya bahas tadi, kemudian otot itu juga berkurang dan otot itu juga banyak dipenuhi dengan lemak-lemak, jadinya tidak bersih dan kemudian kita tidak bisa mengontrol selera makan. Waktu kita, contoh nih, ini ya, kalau ada ice cream kalau lewat, kalau di Bandung nih, kalau di sini sih nggak ada. Di Bandung atau di mana saya pergi, sudah mulai ada jingle-nya itu. Baru kedengaran dari jauh, anak saya langsung tahu, "Mama, es krim merek ini lewat," katanya gitu. Terus sudah itu, kalau umpama kita lagi lewat di mana nih, di restoran fast food atau penciuman, "Aduh, enak sekali ini," dan kita akhirnya membayangkan makanan-makanan, "Oh, enak sekali." Kita pergi masuk ke restoran, akhirnya kita makan. Dari pendengaran, dari penciuman, dan kemudian lingkungan yang kita lihat di mana-mana orang pegang semua yang disuka ya, lagi makan dengan asik. Kita juga terbawa, karena apa? Appetite control kita sudah lost juga kontrolnya. Nah, inilah yang harus diperbaiki dan itu harus diperbaiki sampai ke ekspresi gennya kita. Jadi, kalau kita cuma mau jaga makan, terus katanya mau olahraga, seberapa lama kuat makan rebus-rebusan, terus nanti pas lewat atau dimanapun itu, atau enggak ada ini ya, kalau kita buka gadget kita, kita lihat, ada promo nih, wow, gratis ongkir. Pasti kita akan ini, karena mata, terus penciuman, pendengaran kita itu berhubungan semua untuk membuat appetite control atau pengaturan nafsu makan kita ini mulai akan mencari makanan yang kita suka. Apalagi kalau kita kekurangan nutrisi penting atau mineral penting yang tadi yang saya sudah bahas. Nah, ini kalau kita hanya diet dengan, eee, jaga makan dan olahraga, ini seperti ini ya. Waktu kita diet awalnya lemaknya, seperti tadi banyak, terus setelah kita diet malah otot yang turun, lemaknya berkurang tapi cuman sedikit. Dan akhirnya waktu otot turun, metabolisme juga ikut turun. Tapi dengan program yang saya sudah ikuti 4 tahun yang lalu, saya bisa jaga sampai sekarang berat badan saya ini ya stabil 47, 48, ini seperti ini cara kerjanya. Beda sekali kan teman-teman? Lemaknya berkurang, ototnya diperbesar atau dipertahankan, dan itu artinya metabolisme kita yang meningkat. Tidak ada yang turun, hanya lemak tidak akan merusak organ-organ penting yang lain. Karena cuma lemak ini kok ininya ya, biang keroknya lah istilahnya. Nah, buat teman-teman yang belum pernah melihat Edgelog TR90 System, inilah semua ya. Dan kita memberikan badan kita sesuatu yang sangat dia butuhkan, suplemen, pola makan, kemudian olahraga, semua tapi tepat, supaya benar-benar efektif dan bisa dipertahankan sebagai lifestyle ya, sebagai lifestyle. Nah, inilah dan semua penelitiannya itu berdasarkan ilmu ekspresi genetik. Tubuh, pikiran, itu digabung, semua bekerja sama, dan semua ini sistem yang ada tidak bisa dipisah-pisah, tidak bisa bilang, "Oh, saya minum ini dulu deh, nanti yang ini nih." Tidak, ini satu sistem. Jadi harus semua programnya diikuti dengan baik dan benar selama 90 hari. Dan saya benar-benar waktu pertama diperkenalkan dengan TR90, kenapa TR90? Transform your life in 90 days. Hanya 90 hari. Yang benar. Saya ini sudah olahraga bertahun-tahun.
Saya tidak bisa kurus juga, saya jaga makan ya, memang sih naik turun on off ya, bertahun-tahun. Ini cuma 90 hari. Really? Nah, waktu saya ikutin, saya benar-benar luar biasa ya. Dan ini ada semua jump start, kontrol, kompleks, stream shake, dan juga life pack. Jadi teman-teman pasti akan nanya, aman nggak sih? Orang kalau bilang suplemen, nanti takut merusak ginjal. Justru tidak ya. Yang merusak ginjal adalah lemak yang dibiarkan tetap pada tempatnya dan akhirnya kita kena kolesterol tinggi lah, hipertensi dan yang lain-lain dan kita akhirnya disuruh minum obat seumur hidup sama dokter. Itulah yang merusak ini organ-organ kita ya, justru karena lemak yang masih ada di tempatnya yang makin hari makin bertambah, itulah yang bikin kerusakan di ginjal. Bukan suplemen, memang suplemen kita harus teliti ya apa dulu dan ini pastinya aman karena sudah terdaftar di BP POM. Semua itu sudah terdaftar karena Nuskin memperhatikan keamanannya kita. Dan bukan cuma di Indonesia saja, ini sudah juga terdaftar di Physician Desk Reference itu di Amerika. Jadi dokter-dokter akan melihat di sini dan kalau kita masuk ya ke di pdr.net itu edgelog TR90 itu ada. Dan dokter di Amerika berhak untuk memberikan resep ya untuk pasien-pasien yang sudah mengalami gangguan metabolisme dan yang lain. Dan dibuktikan juga sebagai standar internasional itu sampai 6S. Jadi kalau farmasi kita, terutama di negara kita, kalau diuji secara internasional dia hanya sampai di 4S. Tetapi Nuskin sudah pastikan itu sampai 6. Dibuktikan secara ilmiah, memang disediakan oleh alam, semuanya herbal, tapi dibuktikan secara ilmiah dan standarnya, standar internasional tertinggi, yaitu sampai ke 6, level 6. Bukan di level 4 atau 5, tapi 6. Paling tinggi. Nah, kalau teman-teman mau mengikuti program ini, tentunya harus transform with ST ya, karena beda konsultan, beda hasil, karena kalau kita juga sama-sama memakai program yang sama, tetapi tidak di-coaching dengan baik, bukan memilih coach yang ada di Success Together, kita kemungkinan akan turun berat badan, tetapi tidak bisa pertahankan as a lifestyle. Kayak saya bersyukur saya ada di keluarga ST, saya punya professional coach, dan akhirnya waktu saya mengikuti 90 hari, saya itu benar-benar di-coach dengan baik, dan saya bisa pertahankan sampai hari ini. Bayangkan saya selesai TR90 itu Oktober 2020. Sampai sekarang sudah Oktober lagi 2024, berarti 4 tahun saya berhasil pertahankan berat badan dan juga lemaknya itu saya sudah tahu kontrol. Karena walaupun saya medis, kadang-kadang pengetahuan tentang lemak, tentang nutrisi yang baik itu belum tentu kita semua medis tahu. Ya, jadi bersyukurlah teman-teman kalau konsultannya itu ada di Transform with ST. Nah, ini sekilas saya bahas sedikit tentang ini ya, perbedaan diet-diet dengan yang lain dengan Edgelog TR90. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa merek yang lain yang dibilang katanya oke menurunkan berat badan. Saya juga sudah pernah ikutin soalnya waktu saya turun, saya dibilang sakit karena ini pipi jadi kempot, terus udah itu kayaknya enggak berseri gitu wajahnya. Terus udah itu sampai suami saya bilang, "Kamu nih mau sakit kayak kamu turun berat badan, biar aja lah kamu gendut. Jangan ini, stop itu." Makanya waktu TR90 saya nggak berani justru kasih tahu ke dia karena pengalaman dengan yang H depannya itu ya. Dan setelah saya ikutin selesai, dia khawatir ke saya, tapi dia lihat saya, kok kayak nggak kayak dulu ya, karena dia bisa bedakan ya, dan akhirnya dia juga menyerah ya untuk ikut TR90. Dan semua TR90, apapun variabel yang kita butuhkan untuk menurunkan berat badan, itu ada. Kendalikan nafsu makan, iya. Penurunannya dipastikan lemak, karena kita butuh cuma lemak saja kan yang diturunin. Kemudian visceral fat, iya juga. Meningkatkan massa otot, iya. Uji klinis terdaftar lengkap, efek samping tidak ada. Buktinya saya tambah sehat ya setelah 4 tahun. Kalau yang lain-lain,
memang ada penurunan, tapi ada juga yang mengakibatkan begitu banyak kerusakan ya. Jadi kita tentunya tidak mau hidup kita ini cuman untuk mengejar sesaat turun 1-2 kilo ataupun 5 kilo, habis itu kita sakit lah atau kena kena penyakit yang lain-lain dan akhirnya berujung ke kematian. Kita tidak mau ya seperti itu. Nah, jadi ageLOC TR90 sudah the best. Semua yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk mengeliminasi atau mengeluarkan lemak-lemak yang tidak baik itu sudah ada. Nah, ini sekilas saya kasih tahu produknya. Jumpstart itu seperti ini, ada bubuk, dan nanti dia seperti cairan, kita minum hanya 15 hari. Kembali lagi, ini untuk metabolisme yang baik, pembentukan otot, dan mengendalikan nafsu makan. Dia harus bekerja sama dengan komponen yang lain. Nah, ini Jumpstart isinya ya seperti ini ya, tidak ada yang aneh, semua dari alami, bahan alami, tapi sudah diuji secara klinis. Dan digabung dengan kontrol, karena kita tidak bisa diet tanpa dikontrol nafsu makannya. Saya sudah buktikan, teman-teman juga yang lain pasti sudah buktikan. Tapi dengan kapsul kontrol ini luar biasanya, kita pas lagi diet tuh kita malah nggak kepikiran ya makan yang aneh-aneh, kita malah mau cari makanan yang sehat. Dan di sini semua yang kita perlu untuk diet, kadang-kadang kita kita ini ya kalau lagi diet suka sempoyongan lah, pusing karena kita kekurangan makan, kekurangan kalori, tapi dikontrol itu semua di benar-benar dikontrol, diatur dan dipertahankan karena dia mengekspresi gen. Setelah selesai program kayak saya sudah 4 tahun, tapi saya masih pikir, oke, saya kalau makan ini saya tidak sehat, saya tidak mau. Kalau ada kue di depan saya yang tadinya saya doyan banget, saya tidak mau. Saya gini dalam psycho diri saya tidak baik makan ini, saya akan naik berat badan lagi, lemak saya tidak terkontrol. Nah, akhirnya saya tidak sehat. Nah, itulah ya hebatnya ya. Dan kemudian kompleks ini metabolisme kita juga dikembalikan ke yang seharusnya. Jadi tidak lambat, tidak terlalu cepat juga, tapi ke yang normal. Dan ini juga semua bahannya dari herbal alami. Kalau kita lihat di sini, oh ini semua ada kok di sekitar kita, saya makan aja cabai banyak-banyak gitu. Benar nggak? Kita akan malah sakit perut ya, malah buang air tidak terkontrol. Tapi dengan ini, karena ilmuannya sudah teliti, seberapa persen yang mereka masukkan ke dalam kapsul, kita tinggal telan saja. Dan percaya pasti kita akan berhasil ya. Dan ada Trim Shake, ini yang saya paling suka. Trim Shake ini enak sekali, ada vanila, coklat, dan mocha, rasa yang terbaru. Dan waktu kita minum ini sebagai pengganti makan malam, ini benar-benar kenyang karena semua asam amino ada untuk pembentukan otot, whey proteinnya kelas tinggi, kualitas tinggi, dan orang yang bilang, aduh saya nggak bisa minum susu, saya alergi, itu tidak ada karena sudah dibuang alergen yang bisa membuat orang lain itu alergi lah atau mungkin ini ya pencernaannya terganggu, tapi trimsek kita benar-benar nomor 1 untuk pengelolaan berat badan. Trim itu artinya pangkas, jadi memangkas lemak-lemak sampai di pembuluh darah kita yang kecil. Bahkan waktu kita tidur pun itu bekerja ya, makanya minumnya sebagai pengganti makan malam dan benar-benar kenyang. Nah, ini isinya adalah protein kunci atau leusin. Leusin inilah yang nanti akan bertugas untuk mempertahankan otot. Jadinya otot yang tadi yang mesin metabolisme kita itu akan dipertahankan malah ditambah banyak. Jadi badan kita benar-benar efektif untuk membakar lemak. Nah, life pack juga ini ya, yang tadi saya sudah bahas di awal, kalau kita olahraga, kita berkeringat, itu banyak sekali mineral dan juga vitamin yang terbuang melalui keringat. Nah, life pack, dia akan mengisi kembali kekosongan itu, bahkan yang kita tidak dapat dari makanan kita, itu semua ada di life pack.
Ini nih, semua banyak sekali nutrisi-nutrisi yang tubuh benar-benar butuh, yang kita tidak sanggup makan seperti ini. Ini dibilang vitamin A 8 telur ya, kita nggak akan mungkin sanggup makan sebanyak ini. Yang ada kalau kita makan sebanyak ini, malah efek yang lain timbul ya. Tapi sama saintis Nuskin, mereka sudah ambil ekstraknya, dan inilah semua yang kita bisa konsumsi dan tubuh kita benar-benar perlu. Kalau kita mau makan sayur bisa setinggi gambar ini ya, bisa setinggi orang. Tapi ini kita cuman cukup konsumsi 4 butir saja, 2 saset habis makan pagi dan juga habis makan siang. Nah, ini terbukti ya dengan memakai semua TR90 system, kita juga bisa cek di S3. Ini ada alat yang khusus untuk cek antioksidan, terbukti bahwa antioksidan kita naik. Artinya tubuh kita bekerja dan imun kita naik, kita akan tambah sehat. Nah, keunggulan Agelock TR90, nggak perlu lapar, nggak perlu lihat-lihat jam, karena jam sekian jendela makan saya, terus nanti sudah pusing, tapi 1 jam lagi. Ada teman saya yang kayak gitu, satu jam lagi, kenapa? Ya, 1 jam lagi baru ada saya jendela makan. Oh gitu, waduh, enak banget dong di TR90, saya disuruh makan terus, saya bilang. Terus tidak perlu olahraga berlebihan, cukup 40 menit saja, dan olahraga itu kita akan sesuaikan dengan berat badan ya. Kalau teman-teman berat badannya itu masih terlalu berat, pasti konsultannya atau coachnya itu akan memberitahu olahraga mana yang bisa dilakukan. Dan dijamin tidak ada efek samping. Saya sudah buktikan teman-teman juga di sini yang lain yang sudah bertahun-tahun lalu pakai Agelock TR90, itu mereka nggak ada efek samping. Dan semua malah tambah makin sehat ya, makin awet muda kelihatan. Dan pastinya lebih sehat setelah penurunan berat, karena yang diturunkan itu adalah berat lemak, dan berat badan tidak mudah naik kembali. Bukannya saya bilang, oh habis TR90 kita makan semua apa yang suka. Ya pastilah naik berat badan ya, karena kita kan harus perhatikan kalori. Tapi tidak mudah naik kembali. Yang saya rasakan adalah waktu saya sebelum TR90, berat badan saya itu stuck di 54. Waktu saya pergi keluar dari Tembagapura ini, saya istilahnya holiday atau liburan, saya cuma makan agak ini sedikit, sudah naik langsung boom 5 kilo. Saya turunin di sini 2 atau 3 bulan baru turun 5 kilo. Kadang-kadang malah nyangkut lagi gitu, 1 kilo nyangkut lagi. Tapi setelah selesai TR90, saya itu tidak pernah lagi sentuh yang namanya berat badan awal atau 54 lagi, tapi berat badan saya selalu di 47, 48. Mungkin keluar ya, naik sedikit, tapi saya olahraga sudah turun lagi. Itulah enaknya dengan TR90, karena mesin badannya kita itu sudah diperbaiki. Nah, ini teman-teman, keluarga saya ini, saya susah sekali dapat foto yang lengkap keluarga kami, karena sekarang kami itu di rumah, kami tinggal berempat. Anak saya yang sulung ini yang pakai topi ini dia sudah bekerja di sini, di perusahaan sini, tapi anak saya yang kedua ini yang pakai jaket coklat, dia kuliah di Surabaya. Nah, ini waktu Februari dia berkesempatan kembali, jadi kami ada foto keluarga. Jadi saya, mungkin teman-teman hafal kelas saya yang sebelumnya, foto ini lagi, karena saya nggak dapat momen untuk foto bersama dengan anak-anak lengkap gitu, berlima kami. Kadang-kadang yang sulung ini cutinya juga berbeda dengan kami, dan kami tidak bisa dapat waktu kebersamaan gitu untuk foto. Jadi ini pas ulang tahun saya yang ke-49, ini 2 anak-anak saya yang cewek-cewek ini yang pakai jaket coklat ini, tadinya dia kalau bajunya atau apa, aduh mau lewat sini aja nggak bisa, tapi sekarang saya bisa pakai bajunya dia. Dan yang sulung ini dia sering pinjem baju. Jadi enak ya, mama sama sama anak tuh mirip gitu besarnya. Bahkan dia sampai ini, "Ih, mama udah lebih kecil badannya dari saya, padahal saya nggak adis." Nah, ya TR90 dong, saya cuma gituin aja ya. Jadi eh, happy-nya kita pada saya di umur 49, saya merasakan benar-benar badan saya ini kuat dan sehat, karena saya 4 tahun lalu mengambil satu keputusan untuk benar-benar memperhatikan tubuh saya, kesehatan kita, kesehatan saya, karena saya tahu
cuman satu-satunya lah badan kita ini yang tempat kita untuk hidup. Sebenarnya rumah kita yang sebenarnya itu adalah badan kita ini. Jadi apapun kita akan lakukan untuk menjaga kesehatan kita. Nah, sampai di sini pembahasan saya. Satukan hati bersama kita sukses. Saya kembalikan ke MC saya yang cantik, Poni.